Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baiti wasahbihi. Nah, meneruskan ngaji yang kemarin. Sebelum ngaji, saya berharap mumpung ada kesempatan yang menerangkan sedetail ini, ya, keterangan dari lirah ini, mohon diperhatikan dengan pelan-pelan dan sungguh-sungguh. Karena perbedaannya mirip-mirip sekali. Yakni kemarin wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. I'rab itu terbagi atau dibagi menjadi 4. 1. I'rab rofa. Yang kedua i'rab nasab. Yang ketiga i'rab jar. Yang keempat i'rab jazm. Kalau i'rab itu dibagi 4, yakni 1 rofa, nasab, jar dan jazm, maka kita harus tahu menyebut rofa, menyebut nasab, jar dan jazm, apa itu yang namanya rofa, dan apa itu yang namanya jar, dan apa yang namanya i'rab jazm. Yang namanya i'rab rofa itu haknya, itu ta'rifnya, itu definisinya, huwa taghyirun makhsusun alamatuhu dhammatu wa ma naba anha. Diperhatikan betul. Huwa utawi sing jenenge i'rab rofa. Rofa ini iku taghyirun owah, sifat owah utawa sifat taghyir makhsusun kang den tertemtokake apa taghyir. Sifat taghyirun makhsusun kang den tertemtokake apa wa taghyir. Sifat taghyirun makhsusun alamatu kang utawi tetengere taghyirun makhsusun iku ad-dhammatu dhammah wamalan harokat wamalan barang
sileman naba kang ganti opo huama ganti anha songko doma. Pelan. Yang namanya rofa, yang namanya i'rab rofa adalah perubahan yang ditertentukan, yang mana perubahan yang ditertentukan di situ ditandai atau alamatnya adalah doma. Dan harokat atau barang atau perkara yang menggantikan doma. Kalau berbicara taghyirun mahsusun, cara memahami perubahan yang ditertentukan. Kalau ada perubahan, tidak sesederhana itu. Harus tahu kalau ada perubahan, berarti ada yang merubah. Kalau ada perubahan, harus tahu siapa yang dirubah. Loh, ya kan? Rumit kan? Kalau diperluas, didalami, rumit. Nah, kalau mau tahu kebenaran daripada taghyirun mahsusun, perubahan yang ditertentukan di situ, otomatis harusnya kita melihat perubahan yang tidak ditertentukan. Sekali lagi, kalau ada perubahan yang secara khusus, maka kita harus menengok kepada perubahan yang umum, perubahan yang luas. Apa itu perubahan yang luas? Adalah i'rabnya. Yang namanya i'rab itu adalah taghyiru awakhiril kalimi, perubahan tingkah akhir jenisnya kalimat. Tingkahnya akhir jenisnya kalimat. Itu i'rab. Yang namanya i'rab adalah taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdon au takdiron. Taghyiru awakhiril kalimi, perubahan tingkah akhir jenisnya kalimat. Kemarin sudah berulang kali saya mengingatkan lagi, perubahan akhir jenisnya kalimat. Nah, ini tidak tertentu, mutlak di situ. Rofa boleh, nasab boleh, jer boleh, jazm boleh, karena taghyiru awakhir kalim. Tidak maksusun, tidak ditertentukan. Pokoknya bila mana ada perubahan mahal, tingkah itu mahal, perubahan mahal di akhir jenisnya kalimat, ya, entah itu rofa, entah itu nasab, entah itu jer, entah itu jazm, dikarenakan ada amil yang masuk, entah amil rofa, entah amil yang nasab, entah amil yang jer. Nah, ikhtilafil awamil dakhilati, perubahan itu alaiha lafdon al takdiron. Keterangannya di situ kemarin.
Saya hanya mengambil taghyiru awakhiril kaliminya, perubahan secara mutlak di akhir jenisnya kalimat. Kalau tidak tahu itu ya tidak tahu taghyiru maksusun. Kalau tidak tahu itu ya tidak tahu i'rab rofa. Kalau tahu taghyiru awakhiril kalimi adalah perubahan akhir jenisnya kalimat, itu mutlak, itu umum, entah perubahan rofa, nasab, atau jar atau jazm. Nah, sesudah tahu itu, maka apa yang dikhususkan, yakni i'rab rofa. I'rab rofa itu adalah taghyirun maksusun, tidak mutlak, tapi perubahan yang ditentukan. Rofa aja, ya, ja'a Zaidun, sudah. Lafal Zaid yang waqaf, tidak punya mahal, tidak rofa, tidak nasab, tidak jar, Zaid begini aja. Begitu ada ja'a, yang mana ja'a itu adalah fi'il madhi, yang mana fi'il itu butuh fa'il, maka ja'a dikatakan amil rofa karena dia merofakkan fa'il. Ya, fa'il adalah dualis mul marfu'u al madhkuru qablahu fi'lu, dia harus rofa. Maka Zaidun ini dikatakan i'rab rofa karena dia berubah, ya, dari apa, Zaid menjadi Zaidun, dirofakan. Ini namanya perubahan yang dikhususkan. Kenapa dikhususkan? Karena di dalam rofa itu bukan nasab, jadi tidak bisa Zaidan, bukan jar, tidak bisa Zaidin, dia harus khusus, ya, yaitu ro. Kalau rofa tandanya apa? Alamatuhud dhammatu, tandanya adalah dhammah. Wa manaba anha adalah dan gantinya dhammah. Nah, nanti saya ceritakan gantinya dhammah itu wawu alif nun itu bagaimana. Nah, ini aja dipaham. Begitu pula yang i'rab nasab, karena panjang ini. Yang i'rab nasab saya tidak tulis lagi, saya gantikan aja di sini. Nasab itu huwa taghyirun makhsusun alamatuhu dhammatu wa ma naba anha. Taghyirun makhsusun alamatuhul fathatu wa ma naba anha. Sama, ditulis sama, cuman di sini diganti, papannya nggak tulis, nggak cukup masalahnya. Huwa utawi sing jenenge i'rab nasab iku taghyirun owah, sifate taghyirun, sifate owah maksusun kang den tertentukake apa taghyir. Sifate taghyirun maksusun alamatuhu kang utawi tetengere taghyirun maksusun iku al-fathatu, fathah, wama lan barang naba kang ganti apa wama ganti anha sangka fathah. Yang namanya i'rab nasab, i'rab nasab
Takrifnya sama seperti untuk rofa, hanya diganti fathah. Yang namanya i'rab nasab adalah perubahan yang ditertentukan, yang ditandai dengan fathah atau gantinya fathah. Misalkan Zaid, terus sekarang berbunyi Ro'aitu Zaidan. Ro'aitu Zaidan. Ro'aitu wis ningali sapa ingsun, ningali Zaidan ing Zaid. Lafaz Zaidan di sini ini dikatakan i'rab nasab. I'rabnya yaitu i'rab nasab. Kenapa dikatakan i'rab nasab? Alhamdulillah. Karena pada diri Zaidan adalah taghyirun makhsusun, perubahan yang ditertentukan. Di mana perubahannya? Yang semula rofa misalkan, ya, sekarang menjadi nasab. Perubahan dari rofa menjadi nasab di sini ini dikatakan perubahan yang ditertentukan. Berubah dong, yang asalnya Zaidun menjadi Zaidan. Nah, Zaidan yang dikatakan nasab itu khusus, tidak boleh Zaidun. Begitu pula tidak boleh Zaidin, dia khusus, perubahan yang khusus untuk nasab saja. Nah, kalau bertanya ada perubahan yang merubah siapa? Seperti kata saya tadi, ya kalau ada perubahan yang merubah adalah ro'aitu. Karena ro'aitu adalah lafaz ro'a fi'il muta'addi, kalimah fi'il yang dia butuh fa'il. Fa'ilnya adalah tak dhamir mutaharrik rufi ini tertibnya jadi fa'il. Nah, fa'il itu rofa. Nah, ro'a dengan tu saja ini belum kalam, ini belum sempurna, ini belum cukup. Nah, kenapa dia tidak fi'il lazim yang hanya sampai di fa'il, tapi dia harus mewajibkan dan butuh kepada maf'ul bih. Maka lafaz Zaidan ini dijadikan maf'ul bih. Yang namanya maf'ul bih ada dua ismul mansubu, isim yang harus dinasobkan, maka dia harus nasob. Nah, kenasobannya lafal Zaidan di dalam lafal ro'aitu Zaidan itu dikatakan taghyirun makhsusun, perubahan yang sudah ditertentukan, tidak boleh nasab, tidak boleh jar. Alamatuhu al-fathatu. Nah, nasabnya itu ditandai fathah. Wa manaba anha. Nah, kalau tidak ada fathah, ya perkara yang menggantikan fathah. Itu nanti saya tulis ini, wa manaba anha. Biar urut. Begitu pula i'rab jar. I'rab jar sama. Jar adalah huwa taghyirun maksusun alamatuhul
kasratu. Nah, ditulis. Kalau nanti sampean mau nulis, ya seharusnya nulis, ditulis satu-satu. Oh, kalau doma jangan kayak saya begini. Doma itu huwa taghyirun maksusun alamatu dhammatu wa manaba anha. Fathah ta'rifnya adalah huwa taghyirun maksusun alamatul fathatu wa manaba anha. Kalau kasrah huwa taghyirun maksusun alamatuhul kasratu wa manaba anha. Wa uti sing jeneng irob jer iku taghyirun wa sifate taghyirun sifate wa maksusun kang den tertentuake apa taghyir. Wa utawi sing jeneng jer iku taghyirun wa sifate taghyirun maksusun kang den tertentuake apa wa taghyir. Sifate taghyirun maksusun alamatuhu kang utawi tetengere taghyirun maksusun iku al kasratu kasrah. Wamalan barang wamalan perkara sileman naba kang ganti apa wama ganti anha sangka kasrah. Contohnya marartu bi zaidin. Marartu wis lewat sapa ingsun. Nah, saya sudah lewat. Bi Zaidin ketemu kelawan Zaid. Baknya bak ilsok. Bak huruf jer yang maknanya ilsok bertemu. Aku wis lewat ketemu Zaid. Saya sudah lewat bertemu Zaid. Lafal bi Zaidin, lafal Zaidin di sini sesudah berbunyi Zaidin yang notabene lafal Zaidin itu di kasroh berbunyi Zaidin. Zaidin yang di kasroh berbunyi Zaidin itu adalah taghyirun maksusun, perubahan yang sudah ditertentukan. Kalau secara global, secara umum, taghyru awakhiril kalim, perubahan secara mutlak itu namanya i'rab saja. Perubahan dari rofa ke nasab ke jer ke jazm, ya, itu namanya perubahan secara mutlak, masih namanya i'rab. Begitu sudah dikhususkan taghyirun maksusun, perubahan yang sudah ditertentukan, ini dikatakan jer. Taghyirun maksusun, perubahan yang sudah ditertentukan. Siapa yang ditertentukan? Ya Zaidinnya ini sudah ditertentukan. Yang menentukan siapa? Ya huruf jer, ba. Ba ini yang menentukan kepada Zaid untuk dibaca jer. Jadi Zaidin di sini adalah suatu taghyirun maksusun, perubahan yang ditertentukan, yang ditandai dengan kasrah. Alamatuhu utawi tetengere taghyir maksus, perubahan yang ditertentukan, perubahannya itu al-kasratu, ditandai dengan kasrah. Nah, ini tandanya kasrah. Kenapa kasrah?
karena lafal zaidun itu adalah isim mufrad, jernya ditandai dengan kasrah. Wa mana ba'anha, dan perkara itu isinya kalau nggak harokat ya huruf atau gantinya kasrah. Nah, gantinya kasrah itu sesuai dengan kalimahnya. Ya. Kalau yang isim mufrad ya kasrah. Jamak taksir ya kasrah. Itu nanti. Yang penting tandanya adalah kasrah. Wa mana ba'anha, dan gantinya kasrah. Gantinya kasrah itu adalah ya fathah nanti. Ini ada sudah. Yang keempat adalah i'rab jazm. Yang keempat i'rab jazm. Nah, kalau ini tadi kasroh, saya ganti haknya sama. Kalau ini dhammah, sekarang sukun. Huwa utawi sing jeneng i'rab jazm iku taghyirun owah sifate taghyirun maksusun kang den tertentukake apa wa taghyir. Sifate taghyirun maksusun, sifate taghyir alamatu kang utawi tetengere taghyir iku as-sukunu sukun. Wa malan barang silemana bakang ganti opo wama. Kalau tadi ha ini karena kembalinya kepada dhammah, ada taknya mu'annas. Wa mana ba'anha kembalinya kepada fathah mu'annas. Wa mana ba'anha karena kasrah mu'annas. Nah, karena as-sukunu ini adalah mudzakkar, jadi wama naba anhu bukan anha. Wama lan lafal sileman naba kang ganti apa wama. Wama lan perkara, jangan lafal. Wama lan perkara sileman naba kang ganti apa wama. Wama lan barang kena. Si mana bakal ganti apa wama ganti anhu sangka sukun. Yang namanya sukun adalah huwa taghyirun maksusun, perubahan yang ditertentukan. Ya ribu menjadi lam ya rib. Ya ribu itu rofa. Rofanya ditandai memakai dhammah. Ya. Nah, rofanya ya ribu, kok bisa rofa? Ya pasti karena rofa itu i'rab. Ya, rofa itu i'rab, berarti ada likhtilafil awamili dakhilati. Pasti ada amil yang masuk. Apa itu? Yakni yang merofakkan lafal ya ribu. Apa itu? Yakni amil maknawi tajarrud. Apa itu amil maknawi tajarrud? Yaitu amil yang disepikan dari alamat nasab, dari amil nasab dan amil jazm itu dikatakan amil maknawi tajarrud. Amil yang sepi.
Nah, amil maknawi itu amil bangsa makna, tidak bangsa lafal yang tampak. Tajarut itu disepikan dari amil. Tajarut itu mana sepi? Sepi dari amil nasab dan amil jazam itu dikatakan amil maknawi tajarut. Amil maknawi tajarut itulah amil yang merofakkan kepada lafal yadrib. Jadi kalau sudah berbunyi yadribu, ini sudah tidak bisa dibantah lagi. Ini adalah taghyirun maksusun, perubahan yang sudah ditertentukan. Nah, alamatud domatu ditandai memakai doma. Wa mana ba'an dan gantinya doma. Gantinya doma itu tidak di dalam lafal yadribu maksudnya, yaitu di dalam selain lafal yadribu sesuai dengan kedudukannya, sesuai dengan kalimatnya. Begitu pula yadribu berubah menjadi lam yadrib. Begitu pula sesudah berbunyi lam yadrib dengan adanya amil jazm, maka lafal yadrib ini dikatakan taghyirun maksusun, perubahan yang sudah ditertentukan. Yang menentukan adalah amil jazm lam, ditandai memakai domah, memakai sukun. Ya, ada kalimat namanya fi'il mudhari', kok di jazmnya diberi sukun? Oh, berarti pasti dijazmkan, karena nggak mungkin rofa. Nah, yang perubahan yang ditertentukan ini namanya taghyirun maksusun, yang ditandai dengan domah atau gantinya domah, maka disebut ditandai dengan sukun atau gantinya sukun, itu disebut i'rab jazm. Sudah. Ini Rob. Tadi i'rab rofa itu taghyirun maksusun alamatu dhammatu wa manaba'an. Perubahan yang ditertentukan yang ditandai dengan dhammah. Jadi alamat rofa'nya alamat rofa, tanda-tandanya i'rab rofa itu satu adalah dhammah. Satu adalah dhammah. Wa manaba'anha, dan perkara barang yang menggantikan dhammah. Artinya dhammah itu ada gantinya, yakni wawu. Gantinya dhammah itu ada 3. Satu, wawu. Yang kedua, alif. Yang ketiga, nun. Jadi dhammah ini menggantikan wawu ini menggantikan dhammah, alif ini menggantikan dhammah, nun ini menggantikan dhammah. Betapa indahnya. Betapa indahnya yang namanya nahwu shorof ini, dalamnya Masya Allah, detailnya luar biasa, terstruktur secara masif, secara etika, secara estetika, itu masuk semua. Estetikanya, strukturalnya, coba rofa diberi tanda dhammah. Dhammah ini diganti dengan wawu. Setelah wawu alif. Setelah alif nun.
Nanti wawu berada di mana? Ya, ada jamak mudzakkar, salim asmaul khamsah, alif berada di isim tasniyah. Nun ini ada perinciannya semua. Tapi susunannya itu loh kok indah sekali. Kenapa tidak taghirun mahsusun alamatuhu apa? Taghirun mahsusun alamatuhul wawu wa manaba'anha. Bukankah wawu juga merupakan tanda-tanda i'rab rofa? Kenapa tidak wa taghirun mahsusun alamatul alif wa manaba'anha? Kenapa tidak taghirun mahsusun alamatun nun wa manaba'anha? Indah kan? Detail sekali. Wah, itu nanti saya terangkan juga, tidak apa-apa, tidak pelit saya. Nanti di bab ma'rifat. Oh, dhammah didahulukan karena, wawu karena. Oh, begitu ada. Dan kenapa lagi? Ada semua. Wawu itu tumbuh dari dhammah menjadi huruf mad. Dhammah bu kalau dipanjangkan. Kenapa alif tidak di sini? Kenapa nun tidak di sini? Nah, ini nanti yang sebelah sini tidak terterangkan nanti. Selanjutnya i'rab nasab itu adalah taghirun mahsusun alamatul fathatu. I'rab nasab ditandai memakai fathah. Nah, saya takut loh tadi kok wa manaba'an enggak diterangkan, sabar biar enggak salah apa namanya. Nah, biar tertib. Ini saya terangkan. Nasab ditandai dengan fathah. Yang penting ngaji terus. Nah, anaknya fathah, gantinya fathah adalah alif. Kalau diibaratkan itu alif itu anaknya fathah. Kenapa? Karena dia alif itu lahir dari fathah. Gimana? Saat menjadi huruf mad. Ba, berarti alif itu anaknya fathah. Yang ketiga adalah kasrah. Kasrah pula ini apa namanya? Tanda-tandanya i'rab nasab sebagai ganti daripada fathah. Yang keempat adalah ya. Nah, ya ini menggantikan fathah. Yang kelima adalah buang nun. Yadribani dimasuki lan an ayat riba. Nah, jadi alif kasroh ya buang nun ini adalah gantinya fathah. Ini artinya adalah wa taghirun maksusun alamatuhul fathatu wa ma naba'anha. Gantinya fathah. Wa ma dan huruf, makanya saya tidak berani mengatakan harokat karena ada harfun nun. Saya tidak mengatakan wa malan apa namanya huruf karena ada harokat. Nah, makanya secara mutlaknya saja adalah barang itu masih ihtimal, masih memuat yang namanya harokat ya boleh, huruf ya boleh. Maka saya kasih dua malan barang. Harus seteliti itu kalau kasih makan. Ya, ini namanya alif kasroh ya harfunun adalah wa manaba'an. Jar huwa taghirun maksusun alamatul kasrah. Alamatul kasrah itu wa manaba'an. Gantinya. Nah, i'rab jar itu ditandai dengan iya alamatul kasrah. Gantinya kasrah adalah satu iya, yang kedua fathah. Ya ini mengganti kasrah, fathah ini mengganti kasrah. Jadi wa manaba'anha di i'rab jar itu artinya ya dan fathah. I'rab jazm sama
huwa taghyirun mahsusun alamatu sukunu wa manaba an. I'rab jazm ditandai memakai sukun. Wama lan barang siremana bakang ganti opo. Wama ganti anhu sangka sukun. Gantinya sukun adalah hadf. Hadfun. Hadf. Sukun itu menjadi i'rab jazm. Jazm itu ditandai dengan sukun. Tidak hanya sukun, wa manaba anhu dan gantinya sukun, yaitu disebut buang. Begitu aja. Karena perinciannya masih ada. Kenapa hadf saja? Karena perinciannya panjang. Yakni ada hadfun nun, ya, buang nun. Ada yang namanya hadf itu buang huruf illat. Ya. Nun sendiri itu macam-macam. Tentang nun itu ada nun alamat rofa, ada nun namanya nun taukid mubasyir, ada nun taukid ghairu mubasyir. Yani kalau mubasyir itu apa-apa, gitu. Yang ghairu mubasyir itu apa? Panjang sekali. Ini masih panjang masalahnya. Ya. Sekarang fahamlah sudah apa yang namanya i'rab. Dan faham sudah apa yang namanya i'rab rofa, apa yang namanya i'rab nasab, apa yang namanya i'rab jar, dan apa yang namanya i'rab jazm. Yang tadi sudah disebutkan bahwasanya i'rab itu ada 4, yakni satu i'rab rofa, yang kedua i'rab nasab, yang ketiga i'rab jar, yang keempat i'rab jazm. Nah, 4 i'rab rofa, nasab, jar, jazm ini dikelompokkan, dibagi menjadi 2, yakni mustarok. Satu apa? Mustarok. Yang kedua adalah muhtas. Terus artinya mustarok itu apa? Bersekutu. Artinya mustarok itu apa? Tidak tertentu. Ya. Jadi artinya mustarok di sini adalah i'rab bisa bertempat tidak hanya khusus, tidak tertentu. Yakni bisa bertempat di 2 tempat, tidak melulu di 1 tempat, maka dikatakan mustarok. Apa itu mustaroknya? I'rab bisa bertempat di kalimah isim dan bisa bertempat di kalimah fi'il. Jadi dikatakan mustaroknya karena dia bisa bertempat di 2 tempat, yakni di tempatnya kalimah isim dan yang kedua bertempat di kalimah fi'il. Jadi bisa mendua, ya, bisa di kalimah isim dan bisa bertempat di kalimah fi'il. Siapa? Yakni i'rab rofa dan i'rab nasab. Jadi kalau ada rofa itu pasti bisa bertempat di isim. Kalau ada i'rab nasab pasti bisa bertempat di kalimah isim. Berarti kalimah isim itu bisa ditempati rofa dan bisa ditempati nasab, maka ini dikatakan mustarok. I'rab rofa ini mustarok.
Selanjutnya adalah fi'il. Rofa ini bisa bertempat di kalimat fi'il. I'rab nasab ini bisa bertempat di kalimat fi'il. Ya. Maka i'rab rofa dan i'rab nasab itu dikatakan mustarob. Ada lagi yang mukhtas. Sekalian panjang, tidak apa-apa kalau niat ngaji. Ada lagi yang mukhtas, yaitu i'rab jar. Ada lagi yang mukhtas, yakni i'rab jazm. Kenapa dikatakan mukhtas ditertentukan? Karena i'rab jar khusus masuk kepada kalimat isim. Artinya i'rab jar karena mukhtas pada isim tidak bisa masuk kepada fi'il. Selanjutnya, i'rab jazm dikatakan mukhtas karena i'rab jazm itu hanya bertempat di kalimat fi'il. Berarti i'rab jazm tidak boleh bertempat di kalimat isim, maka dia dikatakan mukhtas. Indahnya sampai seperti ini. Nah, ini kayaknya panjang ini ya. Ini panjang, ini besok lagi. Untuk menerangkan ta'adulan ini panjang ini. Saya paksakan susah waktunya. Ya udah, gitu aja dulu. Insyaallah besok ngaji, karena ini untuk mengatur ta'adulannya lebih penting, lebih susah, jarang bisa dipahami. Akhirul qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.